Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Produksi Radio Irama FM Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nusantara kembali hadir untuk Anda. Rangkuman berita dari rekan-rekan kontributor, anggota Asosiasi LPPL Radio dan TV seluruh Indonesia, kami kemas kali ini dalam Suara Nusantara edisi 139. Dan kali ini diproduksi oleh LPPL Irama FM, Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 belum usai. Bahkan varian baru Omicron siap mengintai Anda yang lengah dengan protokol kesehatan. Tetap prokes dalam segala aktivitas, vaksin pertama, kedua, dan ketiga vaksin booster. Baik pemirsa, inilah Suara Nusantara edisi 139, produksi Irama FM, Purworejo, Jawa Tengah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga kabar Anda baik dan sehat selalu meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Iya, Dani gimana? Sehat nggak? Saya sehat, rekan TV sehat? Alhamdulillah sehat Dani. Dan kembali Suara Nusantara menghadirkan informasi dari seluruh penjuru tanah air. Dan Suara Nusantara edisi 139 ini persembahan dari LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Iya, bersama saya Vivi Safira. Dan saya Dani Damara. Inilah Suara Nusantara selengkapnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Ya, baik pemirsa Suara Nusantara, sekarang di studio kami sudah hadir seseorang yang begitu spesial sekali pastinya buat Anda. Ya nggak, Dan? Iya, benar sekali, rekan TV. Beliau adalah Hajah Asfa Hoirunisa MSI. Beliau adalah founder dan pastinya owner Liscraft. Seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Saya manggilnya apa ini, Mbak Irun? Ya, Mbak saja. Mbak Irun. Baik, Mbak Irun. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Kita nanti ngobrolin tentang baju yang saya dan Dani pakai. Sebelum kita ngobrolin ke masalah yang lebih lanjut, nih kayaknya baju yang kita pakai itu motifnya apa sih, Mbak? Oh, ini Hangul. Itu motif newspaper Hangul gitu. Anak sekarang kan suka Korea, jadi itu motif Korea gitu. Yang ini yang saya pakai motif Devanagari. Tulisan India, Hindi. Oh gitu. Iya. Korea masuk, Hindi juga masuk. Iya. Kalau punyanya Dani? Korea juga. Korea juga? Korea ya. Oke. Boleh tahu nggak kenapa Mbak Irun tuh tertarik dengan bidang fashion seperti ini? Fashion ya. Jadi seperti wajarnya perempuan itu kan suka sekali dengan fashion ya. Jadi sejak tahun 2008 saya sudah dari pasar ke pasar jadi reseller, buka toko jadi reseller. Kemudian dari situ saya mulai buka toko. Kemudian kalau desain sendiri, sebenarnya kalau dalam fashion sendiri kan ada banyak cabang ya, ada fashion planner, ada designer, ada fashion illustrator dan sebagainya. Terus kalau jadi gambar itu cuma hobi saja sebenarnya. Awalnya hobi menggambar, kemudian saya tuangkan awalnya gambar-gambar komik gitu, komik zaman dulu. Terus akhirnya saya tuangkan di kain gitu. Oke, berarti seperti Dani juga ya, hobi gambar juga. Jelas, saya sangat hobi menggambar. Menggambar, Mbak. Tapi kan ini yang saya tahu Mbak Irun itu kayaknya nggak cuma di bidang fashion aja, tapi masalah kerudung juga. Ya betul sekali. Kalau sebenarnya awalnya saya menggambar untuk jilbab, untuk motif-motif jilbab saya gambar. Ya ini motif koran ini, motif koran kan kalau kita dari dulu sebenarnya sudah ada ya motif koran di luar negeri sudah banyak. Ada motif koran biasanya mereka pakai bahasa Inggris. Nah, karena saya dari pesantren saya bikin yang berbahasa Arab. Gitu. Berarti sebenarnya basicnya ini bisa dibilang gimana ya Dan ya? Dari pesantren Anda lebih tertarik di bidang seperti ini. Kenapa itu, Mbak? Oh iya. Karena
gimana ya, kalau image-nya anak pesantren, orang-orang pesantren itu kan biasanya paling kalau di pesantren itu cuman ngajar ngaji atau bagaimana gitu. Atau sempit gitu loh. Padahal enggak. Sebenarnya kita tahu kalau sekarang lulusan-lulusan pesantren bisa jadi wakil gubernur, bisa jadi wakil presiden, bahkan Gus Dur jadi presiden. Dan saya memilih jadi desainer gitu. Oke, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan lagi ya Dan ya. Kita penasaran sekali nih, Mbak. Yang di belakang ini, Mbak. Ini waktu fashion show di mana, Mbak? Oke, ini waktu ikut Mufest di Yogyakarta, di Hartono Mall Yogyakarta. Jadi itu yang diselenggarakan oleh IFC, Indonesian Fashion Chamber. Jadi ada Asosiasi Designers Indonesia, mereka bikin Mufest. Kebetulan saya join di tahun 2021, tahun kemarin. Oke, luar biasa sekali ya Dan ya, hebat ya. Itu motif yang dipakai apa, Mbak? Mengambil Nah, itu tema yang apa? Arabic itu yang saya pakai sendiri Arabic. Kalau Oke. ini temanya semuanya newspaper sih sebenarnya, newspaper, masih ini yang seperti ini Seperti yang kita pakai ini. kami pakai ya sama Dani ya. Dani pingin penasaran dengan apa yang dilakukan Mbak Irun nggak? Saya penasaran dengan namanya. Kenapa namanya Leasecraft? Leasecraft. Lee Scarf itu sendiri saya ambil dari nama putri saya. Oke. Putri saya namanya Marshali Khairina. Kemudian Lee sendiri dalam bahasa Arab artinya untuk. Jadi Li Khairina itu kan untuk kebaikan kita. Jadi Li itu sendiri adalah untuk kebaikan kita semua. Saya harap Lee Scarf itu bisa jadi berkah gitu, jadi menambah kebaikan untuk semua, Luar si biasa. pemakainya dan semuanya gitu. Boleh tahu nggak Mbak, kalau produk dari Leasecraft ini sudah sampai kemana saja? Alhamdulillah paling jauh itu sampai mana ya, Jerman mungkin ya. Ke Jerman? Iya, jadi ya ada community di sana yang jilbab dari saya, maksudnya seragaman dari saya gitu. Beberapa tokoh-tokoh juga banyak yang memakai, yang katanya si Leasecraft itu enak kainnya gitu. Adem Jilbab, gitu ya, ya? betul. Bahannya emang dari apa itu Mbak? Oh iya, bahannya sendiri dari voile, jilbab voile itu ya yang ada di pasaran itu. Cuman bedanya di saya itu adalah dia itu anti air. Kalau anti air, kadang orang salah paham anti air berarti kalau diguyur nggak apa-apa. Maksudnya cuma anti percikan air gitu. Anti air itu anti percikan air. Jadi kalau anti air itu anti odor, nggak begitu nggak cepet bau. Iya. Kemudian warnanya juga nggak mudah luntur. Dan harganya itu lumayan ramah gitu. Terjangkau nggak nih ya. buat warga Indonesia pastinya dan sekitarnya, luar negeri juga udah masuk merambah ke situ ya? Sudah sampai Taiwan. Taiwan, Hong Kong, Malaysia biasa. Kalau yang ke Eropa itu sampai ke itu Jerman, Amerika, UK ada. Ada semua. Harganya berapa Mbak? Boleh tahu Mbak? Harganya di bawah 200. Ini harga jilbab premium seperti ini biasanya kalau di pasaran sekitar 200-an ribu sampai 250. Tapi saya bandrol 175-an. 175.000. Sampai ya Dan ya? Bisa lo borong-borong lo Dan. Nah, untuk di Purworejo sendiri nih Mbak, store-nya ada di mana sih? Oh, ada di dekat pesantren, ada di dekat pesantren An-Nawawi itu di Gria Binawi. Jadi toko saya namanya Gria Binawi, sementara brandnya ini sendiri Leasecraft gitu. Oke. Leasecraft. Mbak, boleh tahu nggak Mbak, Leasecraft ini ya pastinya kan identik dengan kerudung. Pernah mengikuti event-event sampai mana saja gitu, mungkin Mbak Irun bisa menceritakan Ya, kalau secara singkat. Event yang saya ikut ya ini Mufest, kemudian ada event di Jogja, biasanya cuma di Jogja. Kemudian yang kemarin saya ikut event internasional secara online yang diikuti 20 lebih negara dari Rusia dan sebagainya. Alhamdulillah kita semua siapa yang nggak tahu Elzata atau Zoya, dan alhamdulillah Leasecraft sudah bisa di situ show bersama Elzata dan brand dari Rusia, Mariam Sulaimanova, kemudian brand papan atas dari UK juga ada di situ. Seneng ya Mbak? Ya, perasaannya? alhamdulillah ya, seneng banget di situ. Meskipun baru online saja, tapi itu sudah sampai masuk ke majalah Rusia gitu. Oke, luar biasa. Yang berdesain siapa Mbak? Ya, saya sendiri. Bener? Beneran. Luar Saya biasa. gambar karena saya cuma hobi gambar gitu aja. Sebenarnya sesimpel Berarti itu. hobi yang ada endingnya ternyata luar biasa. Iya, Happy hobi. gitu ya? Awalnya hobi ya. Oke, Mbak Irun, boleh tahu nggak Mbak Irun pingin gimana nanti ke depannya dengan Leasecraft-nya ini? Ya, saya rasa saya ingin expand juga sampai ke luar negeri. Jadi di mana yaitu dari background saya yang pesantren, saya rasa pengen Leasecraft itu lebih diterima, lebih mendunia lagi, dan bisa juga anak orang pesantren itu berdakwah dari sisi fashion yang jarang
disentuh oleh beberapa orang pesantren gitu. Jadi dengan memakai fashion, baju-baju yang fashionable, jilbab yang fashionable, mereka jadi tertarik untuk berhijab semua seperti itu gitu. Hijab tapi tetap ibaratnya fashionable Yeah. gitu. Oke, yang terakhir mungkin ya Dan ya, harapan Mbak Irun dengan Liscraft seperti apa? Monggo. Ya, saya harap Liscraft ya seperti namanya, Li Khairina itu, anak saya Li Khairina, dia menyebarkan kebaikan, dia membuat kebaikan yang berkelanjutan. Dan kalau dalam dunia fashion sendiri ada istilahnya fashion berkelanjutan. Jadi menjaga lifestyle dalam hal fashion, memakai pakaian-pakaian yang berkualitas sehingga dia awet dan sebagainya. Itu juga yang sering saya sampaikan. Jadi supaya kita semakin sadar untuk tidak mengkonsumsi fast fashion terlalu berlebih gitu. Jadi bukan hanya gebiar dari show-nya saja, kan, tetapi bagaimana sih berfashion yang lebih baik gitu lah, yang sadar gitu. Sukses pastinya buat Mbak Irun ya. Dan ini kalau mungkin banyak teman-teman yang pas lagi jalan-jalan berwisata di Purworejo, mungkin alamatnya seperti tadi yang Dani tanya ya. Bisa di mana Mbak ini Mbak? Di Berjan Purworejo, Purworejo di lingkungan komplek Pondok Pesantren An-Nawawi gitu. Gitu ya, cukup ya. Baik, terima kasih Mbak Irun, obrolannya seru, menarik. Semoga aja Liscraft ya bisa semakin lebih mendunia lagi. Sukses pastinya buat Anda. Dan oke Mbak, ini kita di Suara Nusantara. Saya dan Dani pingin sekali mengajak Mbak Irun nih untuk memberikan informasi yang pertama buat pemirsa pastinya. Monggo Mbak itu Mbak. Berada di PPKM level 1 BPBD Kabupaten Purworejo bersama dengan instansi terkait menggelar rapat koordinasi penanggulangan pandemi COVID-19. Iya, baik. Dan informasi selengkapnya Anda bisa mendapatkannya dari Rizky Amelia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan Satgas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 Kabupaten Purworejo dan Dinas Kesehatan melakukan rapat koordinasi penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Purworejo yang sudah berada di PPKM level 1. Rapat koordinasi dilakukan di Aula BPBD Kabupaten Purworejo pada Kamis 20 Januari 2021 secara terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo Budi Wibowo SOS MSI dan didampingi oleh Sekretaris BPBD Dede Iswantini dan Kepala Bidang di lingkungan BPBD. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang melaporkan perkembangan pandemi COVID-19 dan penyelenggaraan vaksinasi di Purworejo. Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Budi Wibowo menyampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Purworejo belum ada kasus COVID-19 varian Omikron, karena sebagian besar kasus Omikron di Indonesia adalah hasil dari perjalanan ke luar negeri. Disampaikan pula walaupun gejala varian Omikron ringan, namun varian Omikron memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat dideteksi karena bulan Desember lalu kasusnya masih di angka 20 kasus, namun Januari ini kasus meningkat hingga 748 kasus. COVID varian Omikron yang berkembang sangat cepat di wilayah Indonesia ini. Dari data yang kita miliki, tanggal 15 Januari kemarin ini sudah ada 748 kasus. Padahal beberapa waktu yang lalu masih di bawah 20-an kasus. Tapi dengan berjalannya waktu ini Omikron ini berkembang sangat pesat di Indonesia ini. Ini ya dikatakan kebanyakan dari 748 kasus adalah dari hasil perjalanan luar negeri. Memang untuk yang Omikron ini penularannya lebih cepat menular, tapi gejalanya lebih ringan. Jangan dianggap remeh. Ada Vicon beberapa waktu yang lalu dengan Pak Presiden juga menekankan kepada warga masyarakat di wilayah Indonesia ini, himbauan Pak Jokowi adalah kita tidak usah panik. Jadi warga tidak perlu panik terkait dengan varian Omikron ini, tapi tetap waspada dengan adanya perkembangan yang cepat ini. Jadi warga tidak perlu panik, tapi tetap waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Erna Ningsih dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Kabupaten Purworejo bisa masuk ke dalam PPKM level 1 dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Antara lain adalah cakupan vaksinasi, serta tracking, testing, dan treatment yang dilakukan sebagai langkah penanggulangan pandemi COVID-19.
Data kasus COVID-19 di Kabupaten Purworejo pada Rabu 19 Januari 2022 dilaporkan sebanyak 4 kasus. 3 diantaranya dirawat di rumah sakit dan 1 melakukan isolasi mandiri. BPBD bersama dengan dinas terkait terus melakukan penegakan protokol kesehatan meskipun Purworejo sudah memasuki PPKM level 1. Budi Wibowo juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya varian Omikron, warga juga diharapkan tidak panik, namun tetap waspada dan selalu berhati-hati dengan berita bohong atau berita hoax yang berisi provokasi bahkan digunakan sebagai modus penipuan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Wakil Bupati Purworejo menyerahkan bantuan untuk penguatan kearifan lokal berupa alat musik gamelan bagi seniman Jaran Kepang di Aula Balai Desa Suren, Kutoarjo. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Rizky Amelia. Wakil Bupati Purworejo Hajah Yuli Hastuti menyerahkan bantuan untuk penguatan kearifan lokal berupa alat musik gamelan bagi seniman Jaran Kepang pada Jumat 14 Januari 2022. Acara yang dipusatkan di Aula Balai Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinsos Daldu KB Ahmad Jainuddin SIPMM, Camat Kutoarjo Bambang Setio Budoto Esos, beserta Forkopimcam, para penerima bantuan dari Desa Suren Kecamatan Kutoarjo dan Desa Bendungan Kecamatan Gerabak, serta para penggiat seni Jaran Kepang. Wakil Bupati Yuli Hastuti dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada masyarakat dan pemerintah Desa Suren serta Desa Bendungan yang telah mendapatkan bantuan penguatan kearifan lokal dari Kementerian Sosial berupa alat kesenian dan modal usaha ekonomi produktif. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mengembangkan seni budaya lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masyarakat pemerintah Desa Suren yang telah mendapatkan bantuan penguatan kearifan lokal dari Kementerian Sosial berupa alat kesenian dan modal usaha ekonomi produktif di Desa Suren ini. Dan saya titip bantuan itu monggo dirawat, diopeni. Kalau memang segera kapan-kapan pasti rusak, segera diperbaiki lagi biar awet. Setelah acara penyerahan, Wakil Bupati Yuli Hastuti juga melakukan penyemaian ikan di kolam buatan yang ada di halaman aula kantor Desa Suren serta menyapa dan bertemu dengan masyarakat serta menyaksikan latihan pementasan Jaran Kepang oleh grup Jaran Kepang Putra Manunggal yang anggotanya merupakan asli warga Desa Suren. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Wakil Bupati Pringsewu mengajak seluruh komponen di Kabupaten Pringsewu untuk menyukseskan Pringsewu sebagai Kabupaten Literasi. Anton Hapsara menyampaikan untuk Anda. Wakil Bupati Pringsewu, Dr. Fauji, mengajak seluruh komponen di Kabupaten Pringsewu untuk menyukseskan Pringsewu sebagai Kabupaten Literasi, di antaranya dengan menjadikan kecamatan serta pekon sebagai kecamatan literasi dan pekon literasi. Ajakan tersebut disampaikannya saat menyerahkan bantuan buku dan peralatan belajar kepada Rumah Baca Pelangi Senja di Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara belum lama ini. Bahkan, Wakil Bupati juga berharap adanya perpustakaan di rumah-rumah ibadah maupun pusat keramaian di setiap pekon yang ada. Menurutnya, keberadaan perpustakaan pekon tidak harus berada di kantor pekon, akan tetapi di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Ia juga memohon bantuan dan peran serta seluruh pihak dalam mewujudkan perpustakaan atau tempat baca di pekon masing-masing. Ia juga menyebut jika menyumbang buku atau bahan bacaan yang bermanfaat sama dengan bersedekah ilmu atau beramal jariah. Wakil Bupati Pringsewu Fauji juga mengapresiasi langkah yang dilakukan pengelola Rumah Baca Pelangi Senja Pekon Fajar Mulia. Sementara pengelola Rumah Baca Pelangi Senja Pekon Fajar Mulia, Farida, mengatakan didirikannya rumah baca tersebut pada 5 Desember 2020 lalu dipicu dari rasa keprihatinan saat pandemi melihat anak-anak tidak ada kegiatan belajar di sekolah. Dan bahkan waktunya banyak dihabiskan untuk bermain gadget. Sehingga ia berharap dengan adanya Rumah Baca Pelangi Senja yang awalnya hanya memiliki koleksi 30 judul buku dan saat ini berkembang menjadi 500 judul buku, anak-anak tetap bisa melakukan kegiatan bermanfaat seperti belajar dan membaca di perpustakaan, selain menumbuhkan minat baca di kalangan anak-anak setempat. Pada acara yang dihadiri Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu Yanwir, Camat Pagelaran Utara Meizar Alma, beserta para kepala pekon dan babinsa sekecamatan Pagelaran Utara,
Farida juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Pringsewu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat yang telah memberikan bantuan buku dan peralatan belajar. Dalam pada itu, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu Yanwir mengungkapkan, dari seluruh pekon yang ada di Kabupaten Pringsewu, baru 2 pekon yang telah mendirikan perpustakaan pekon dari dana desa, yakni Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, dan Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu. Ia berharap ke depan langkah tersebut akan diikuti oleh pekon-pekon lainnya di Kabupaten Pringsewu. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu untuk Suara Nusantara. Masih bersama kami di Suara Nusantara. PJ Bupati Muara Enim melantik secara resmi tim penggerak PKK Kabupaten Muara Enim. Ya, ini adalah sisa masa bakti 2018 sampai 2023 di Balai Agung Serasa Sekundang, Kota Muara Enim. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andre Taulana. PJ Bupati Muara Enim secara resmi melantik TPPKK Kabupaten Muara Enim sisa masa bakti 2018-2023. Penjabat Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar melantik secara resmi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Muara Enim sisa masa bakti 2018-2023 bertempat di Balai Agung Serasan Sekundang, Kota Muara Enim. Dalam sambutannya, PJ Bupati Muara Enim mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik sebagai anggota TPPKK Kabupaten Muara Enim, dan semoga jabatan dalam organisasi ini menjadi wujud tanggung jawab, kepercayaan, dan amanah dengan mengedepankan semangat pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Muara Enim. Lebih lanjut, Bupati Muara Enim juga mengatakan untuk mewujudkan cita-cita dan visi Kabupaten Muara Enim yang merakyat, Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera, tentu tidak bisa diwujudkan sendiri-sendiri, dan hal tersebut harus diwujudkan dengan kerjasama dan harus dimulai dari organisasi terkecil, yaitu keluarga. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Muara Enim, Haji Reni Depian Nasrul Umar, mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus TPPKK Kabupaten Muara Enim yang baru saja dilantik dan selamat bekerja serta berkarya. Semoga dengan dukungan dari TPPKK secara menyeluruh, Kabupaten Muara Enim ke depan akan dapat lebih maju dan sejahtera. Hidup Jaya PKK. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Memperingati hari ulang tahun yang ke-21, Basnas Republik Indonesia menggelar acara Basnas Award untuk 182 penerima dari berbagai kategori. Iya, dan Provinsi Riau serta Kabupaten Siak ini turut menerima award untuk kategori Provinsi, Kabupaten Kota Pendukung Kegiatan dan Program Basnas. LPP Radio RPK Siak melaporkan. Selain memperingati HUT-nya yang ke-21, Basnas RI juga menggelar acara Basnas Award untuk 182 penerima dari berbagai kategori. Dan Provinsi Riau serta Kabupaten Siak turut menerima award untuk kategori Provinsi, Kabupaten Kota Pendukung Kegiatan dan Program Basnas. Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri usai menerima anugerah Basnas 2022 ini mengucapkan selamat dan tahniahnya kepada Basnas Kabupaten Siak yang juga setiap tahunnya mengalami peningkatan PIT dalam pengumpulan zakat umat Islam yang semuanya kembali disalurkan dalam berbagai kegiatan untuk membantu meringankan beban hidup para masyarakat kurang mampu di Kabupaten Siak. Alhamdulillah hari ini kami bersama Basnas Kabupaten Siak menerima penghargaan Zakat Award dari Ketua Umum Basnas Pusat Republik Indonesia langsung di Jakarta. Ya tentu untuk Bupati sebagai kategori Bupati pendukung gerakan zakat di Indonesia, dan Basnas Kabupaten Siak mendapat penghargaan ya Basnas yang melaksanakan koordinasi terbaik bagi para pihak atau pihak lain dalam bagaimana meningkatkan pengumpulan zakat, pendistribusian, pemerataan penyaluran zakat. Tentu hal ini sudah dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah, Basnas, Kementerian Agama, termasuk pada UPZ sampai ke kecamatan-kecamatan, kampung dan kelurahan, dan para ustadz dan ulama kita, para muzaki tentunya yang telah sosialisasikan secara luas bagaimana tentunya kewajiban
zakat, sehingga peradaban zakat di Kota Siak bisa meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Ketua Basnas Kabupaten Siak, Haji Rashid Soeharto juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Siak yang selama 11 tahun ini telah mensupport setiap program dan kegiatan dari Basnas Kabupaten Siak dalam upaya menyalurkan zakat dari para muzaki kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Kabupaten Siak yang alhamdulillah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini dan terus berkelanjutan insyaallah terus mendukung kegiatan dan program zakat di Kabupaten Siak, baik itu bantuan anggaran maupun bantuan regulasi dan juga sarana dan prasarana. Dan alhamdulillah ini semua merupakan penguatan daripada kebangkitan zakat di Kabupaten Siak. Dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati, kepada Pemda, kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Siak dari mulai Bupati sampai kepada penghulu yang selalu membantu gerakan zakat di Kabupaten Siak. Dalam kesempatan Basnas Award ini juga turut diberikan anugerah Lifetime Achievement Award kepada almarhum B.J. Habibie dan almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diterima langsung oleh anak dari mendiang mantan Presiden RI ketiga dan keempat. Dari LPPL, Radio RPK Siak, Provinsi Riau, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Dan dari Siak merupakan informasi terakhir di Suara Nusantara. Oke Vivi, demikian tadi Suara Nusantara edisi 139 hasil produksi LPP Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih kepada teman-teman kontributor yang sudah berpartisipasi di Suara Nusantara kali ini. Dan pastinya bertemu kembali besok di Suara Nusantara berikutnya. Saya Dani Damara. Dan saya Vivi Safira. Sampai jumpa. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, baru saja Anda dengarkan Suara Nusantara. Suara Nusantara, produksi Radio Irama FM Purworejo. Suara Nusantara disiarkan di banyak radio dan televisi se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Teman-teman lagi persiapan. Semangatlah insan radio, TV pemerintah, untuk penyiaran Indonesia. Eratkanlah persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju. Asosiasi LPPL Suara Nusantara mantap. Suara Nusantara 139. Suara Nusantara edisi 139 sukses. Jangan lupa like and share. Ini adalah Suara Nusantara edisi 139. Semoga semakin
Tetap saksikan Suara Nusantara edisi 139. Mantap. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selalu jaya di laut, darat, dan udara. Suara Nusantara 136 produksi LPPL. 39 Bapak, mohon maaf. 139 produksi LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Dan terima kasih untuk kru Irama FM, terima kasih juga untuk seluruh kru dari Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo, Mas Ari dan kawan-kawan. Terima kasih. Saya kebelut. Action. Serius loh, Pak. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa like, share, dan share. Jangan lupa like. Aduh, lian sih Pak. Roti kode turun. Garing gampang kok. Ayo ngomong sesuatu. Ada yang bilang kotaku ini tanahnya amat subur. Ada yang bilang kotaku ini kekal.